Halo semuanya, Sawadee-krab. Salah satu hal yang hari ini juga menjadi perdebatan terkait dengan kasus Brigadir Joshua adalah kita mendengarkan keterangan dari Kamarudin Simanjuntak yang di situ dia menunjukkan bukti-bukti yang berasal dari keluarga Joshua yang menunjukkan ada gerakan yang aneh dari nomor WhatsApp-nya Joshua, yaitu adalah nomor WhatsApp-nya ini sempat aktif nomornya Joshua, kemudian keluar dari grup keluarganya. Kemarin sebenarnya sudah kita bahas lebih secara singkat aja ya, bahwa kita pernah ada sih kejadian handphone nomor yang sudah lama tidak dipakai, itu tiba-tiba otomatis leaving dari banyak grup, itu memang sempat ada kejadian seperti itu. Tetapi Kamarudin Simanjuntak tidak hanya mengatakan hal itu saja, tetapi juga ada keterangan bahwa ada tiba-tiba nomor Yuni itu diblokir oleh nomor atas nama Yosua ini yang disimpan oleh keluarganya. Kalau ini adalah benar, berarti sudah ada indikasi sangat kuat ada seseorang yang memang menghidupkan nomor Joshua tersebut. Nah, kemarin aku juga sempat bilang ya bahwa untuk orang tersebut, karena aku belajar dari kasus Subang ya, kasus Subang kan juga ada indikasi, aku sempat dapat sumber istimewa yang menunjukkan lokasi keberadaan terakhir handphonenya korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat itu tidak jauh dari lokasi seseorang yang dicurigai juga di sana. Itu karena ada pesan yang masuk akan bisa kecek lokasinya di mana terakhir hidup. Nah, tetapi kan berbeda dengan kasus Joshua ini, kita sudah ketahui siapa pelakunya, sudah ada yang mengakui. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa handphonenya Joshua itu dihilangkan? Apa yang terjadi sebenarnya? Masalah handphone ini sendiri, aku tadi melihat juga keterangan dari Daden ya. Daden di persidangan mengatakan bahwa dia ini diperintah oleh Cuk Putranto untuk membawa barang-barang Joshua yang ada di rumah pribadinya Verdi Sambo di Duren 3 untuk diserahkan ke Biro Provos, termasuk adalah 2 HP-nya. Barang-barangnya apa saja? Ada baju, celana, sepatu, tas, koper, dan 2 HP tersebut, dan dia menyerahkannya juga bersama Ricky. Oke, barang-barang yang pertama kita akan bahas adalah barang-barang tersebut. Lantas di mana dong dua handphone tersebut? Apakah Cuk Putranto ini termasuk orang yang terlibat dalam obstruction of justice? Yes, dia adalah salah satu bagiannya. Karena ada banyak peristiwa, banyak nama. Kalau memang aku salah, please correct me if I'm wrong. Tapi menurut aku Cuk Putranto, ya beberapa kali aku dengar dia adalah bagian orang yang terlibat dalam obstruction of justice. Apakah dia juga menghancurkan handphonenya Joshua di situ? Tetapi kalau memang dia bertugas menghancurkan CCTV dan juga handphonenya Joshua, lantas kenapa diaktifkan kembali kemudian memblok nomornya Yuni? Apakah dia hanya ingin memastikan, mengambil data-data tertentu, memastikan, karena takutnya ada plot twist nih, jangan-jangan takutnya gini, oh ternyata handphone tersebut sudah berada di kejaksaan, barang buktinya sudah diserahkan, tetapi tidak diceritakan atau diberitahukan ke media massa ataupun juga ke keluarga. Takutnya juga ada plot twist ke sana. Kemudian di kemudian hari kita akan mendengarkan kabar bahwa ya memang saat itu dihidupkan karena sedang melakukan penyidikan, merecall kembali data-data yang sudah terhapus, mungkin seperti itu. Tetapi kalau data-data yang dari asalnya kayak SMS ataupun juga telepon, kalau sudah lebih dari 90 hari, setahu aku secara international law ya, secara hukum gitu, itu sudah nggak bisa lagi dimutakhirkan, datanya sudah nggak bisa lagi. Tetapi kalau memang ada karena itu adalah sebuah aturan sih di SOP-nya, aku tangkap dari provider-provider, nggak hanya di Indonesia, tetapi di dunia seperti itu. Nah, kemudian Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa selain nomornya Yuni diblok, dia juga coba nelpon kembali nomornya Joshua tersebut, dan nadanya itu nada sibuk, bukan nada tidak aktif. Wah, kemudian ya, Kamarudin Simanjuntak mengatakan hebat sekali ya orang di dalam kuburan bisa sibuk nelpon ke sana sini, bahkan memblok juga, terus sempat juga mentransfer uang 200 juta rupiah. Ini adalah bagian-bagian yang kita sudah lihat kemarin ya di persidangan saksi, tetapi kita tidak mendapatkan data lebih detail. Sebenarnya ada dari perbankan juga yang harusnya dihadirkan kan ya. Tentang transfer uang 200 juta itu seperti apa. Tetapi dengan fakta persidangan kita ketahui bahwa Joshua kan baru diangkat jabatannya sebagai kayak kepala rumah tangga begitu di kediamannya Verdi Sambo.
dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur keuangan, termasuk juga mentransfer gaji-gaji orang-orang yang bekerja di sana, ART, supir, satpam, dan sebagainya. Jadi ada uang tersebut banyak, ratusan juta, ya karena memang uang tersebut untuk dibagikan setiap bulannya ke orang-orang bekerja di situ. Nah, tetapi kan bukan itu permasalahannya. Kita pengen tahu di mana laptopnya, di mana 3 handphonenya, apakah juga sama dihancurkan. Kalau memang itu dihancurkan, alasannya kenapa? Bukankah klaimnya dari FS dan juga PC, Joshua ini melakukan pelecehan begitu. Harusnya dengan adanya data-data tersebut bisa membantu nih untuk menerang benderangkan peristiwa tersebut. Karena kalau peristiwa pelecehan di Magelang itu terbukti, aku yakin banget hukuman untuk FS dan juga PC itu mungkin tetap akan kena pembunuhan berencana, tetapi ada faktor yang meringankan, itu bisa merujuknya ke 20 tahun penjara aja. Setelah 20 tahun penjara, ada remisi potongan tiap tahun, ada remisi lebaran, Natal, tahun baru, bisa habis, bisa aja mungkin hanya 5-7 tahun aja di penjaranya. Karena setelah aku juga ada beberapa kasus yang kalau sudah dijalankan kurang lebih adalah setengahnya atau sepertiganya, kalau dinilai punya kelakuan baik katanya bisa dilepaskan begitu. Sama seperti beberapa kasus mantan pejabat yang terkena korupsi juga baru sepertiga menjalani hukumannya ternyata sudah dilepaskan. Itu adalah yang kita sudah ketahui. Ini juga akan mengarah ke sana. Makanya ya sudahlah, CCTV-nya dibuktikan aja kalau memang ada peristiwa pelecehan tersebut. Tetapi dengan banyak fakta yang sudah kita bahas, aku sih sangat yakin ya. Aku boleh dibilang dengan fakta-fakta, data-data kualitatif ya. Kualitatif itu artinya adalah data-data yang sifatnya adalah kayak kata-kata, ataupun juga hal-hal yang sifatnya tulisan dan perkataan. Itu sih nggak ada yang merujuk ke arah perkosaan tersebut. Misal di Magelang, emang ada yang lihat yang melakukan perkosaan itu siapa? Nggak ada. Susi pun yang ada di lokasi situ, terus juga Kuat Ma'ruf, kemudian juga Richard, tidak ada satupun yang mengatakan melihat dengan mata kepala ada peristiwa tersebut. Aku yakin kalau menurut Indonesian Police Watch, ketuanya mengatakan kalau memang ada peristiwa pelecehan tersebut, pasti orang yang ada di rumah itu akan tahu semuanya. Oke, kemudian kita ketahui juga kalau Kamarudin Simanjuntak kan selalu mengatakan tentang uang transfer 200 juta itu dugaannya sih, kalau aku tangkap dari Kamarudin mengatakan apakah uang itu adalah uang tabungannya Joshua, bukan uang dari PC untuk transfer ke gaji-gajinya. Takutnya adalah hal seperti itu. Ini juga ya hal yang wajar lah, harus dilakukan klarifikasi. Karena uang 200 juta itu juga uang yang cukup banyak. Itu adalah mungkin tabungan, bisa untuk orang tua dan sebagainya. Jadi harus dilakukan klarifikasi juga. Tetapi kan sayangnya sampai sekarang untuk isu ini, aku cek dari berbagai berita, tidak ada data detail mengenai uang tersebut kemana dan itu sumbernya dari mana. Terus ada kan juga ajudan-ajudan juga yang ditransfer uang tersebut. Apakah 200 juta itu kan kalau aku lihat ya, secara logika, karyawannya ada berapa sih? Kayak ART-nya kan yang aku tahu nih di media massa. Susi, ada 1 yang nggak dateng, Damson, Kodir, terus 4 ya, terus mungkin ada babysitter, ada berapa? Apakah mungkin 6 atau 10 orang lah? Karena kalau untuk ajudan kayaknya nggak mungkin digaji sama mereka. Ajudan kan jatuhnya polisi ya, karena mereka digaji oleh negara. Let's say anggap aja ada 10 orang. Apakah 10 orang 200 juta dibagi 10 orang? Wah, gajinya gede banget gitu kan ya. Nggak perlu kuliah S2, S3, jadi asisten rumah tangganya Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, gajinya udah puluhan juta tuh. Kalau 200 juta dibagi dengan 10 orang, anggap aja bekerja di sana. Kayaknya kan bukan ke arah situ, itu nggak masuk akal juga. Kita nantikan. Sebenarnya aku tunggu-tunggu di persidangan tidak ada fakta persidangan yang membahas mengenai ini. Apakah mungkin aku terlewat, atau mungkin itu bagian pada saat sedang di-mute oleh persidangan seperti itu. Kemudian juga kita beralih ke masalah persidangan terdakwa B disuruh nyusul Ibu Isoman ke Duren 3. Oh, ini adalah statement dari Susi. Susi mengatakan dia diminta untuk menyusul Putri Chandrawati untuk isolasi mandiri ke Duren 3. Ini kan menjadi pertanyaan awal-awal sebenarnya, yang melakukan isolasi di Duren
bukan ya Duren 3 ya, di tempat dinasnya Verdi Sambo tersebut, rumah dinasnya maksudku, itu kan siapa sih yang sebenarnya ke sana aja, ternyata Susi juga di sana juga, tetapi kan adalah hal aneh gini, misalnya gini kan tujuannya mereka katanya untuk isolasi mandiri untuk di Duren 3 orang, ada 4 orang yang dilakukan tes PCR, ada PC, Baradae, Joshua, terus sama Susi. Kenapa Susi harus di announce-nya itu menyusul? Kalau memang mereka sudah rencana habis PCR ke sana, kenapa nggak langsung aja? Ini sih adalah indikasi bahwa bagian-bagian dari skenario untuk melakukan pembunuhan ke Joshua. Harusnya Susi juga langsung otomatis saja rely gitu, sadar gitu bahwa ya memang habis PCR ya langsung aja ke sana gitu untuk isolasi mandiri. Tetapi kok tidak seperti itu? Ini adalah bagian yang menurut aku ada banyak hal-hal yang sifatnya terkesannya biasa-biasa aja. Tetapi kalau yang mulia hakim dan jaksa penuntut umum jeli, ini bisa menjadi salah satu petunjuk, karena petunjuk adalah salah satu dari 5 alat bukti. Kan dalam persidangan sesuatu hal itu bisa dikatakan fakta kalau ada 2 alat bukti. Petunjuk adalah salah satunya. Itu bisa menjadi hal yang sangat jelas untuk merujuk kepada alat bukti tersebut. Nah, kemudian tentang foto menyetrika. Pada saat tim kuasa hukumnya PC dan juga FS tanya ke Susi, itu menyetrikanya tanggal berapa? Dijelaskan itu adalah di tanggal 3 Juli 2022 di Magelang, di ruang tengahnya di lantai 1, dan di situ ada banyak orang. Ini adalah narasi yang berusaha mereka bangun bahwa dikatakan saat itu Susi sedang sibuk, sedang mengurusi sesuatu hal. Maaf Om Joshua, saya tidak bisa membantu. Kemudian ada banyak orang di sana. Ini juga bisa menjadi titik hal yang lain lagi, aneh gitu. Kalau memang ada banyak orang di sana, kenapa Kuat Ma'ruf tidak melakukan menyetrika itu? Bukankah secara posisi jabatan Joshua sudah diangkat sebagai kepala rumah tangga? Kuat Ma'ruf baru datang dan dia posisinya sebagai supir dan juga ART. Harusnya kan yang melakukan kegiatan tersebut adalah si Kuat Ma'ruf tersebut. Tapi kenapa ada Joshua yang melakukan hal tersebut? Bagi aku, ini adalah banyak kejanggalan-kejanggalan, hal-hal yang tidak linear antara keterangan kuasa hukum di persidangan dengan fakta-fakta yang mereka berusaha untuk menghubungkan satu fakta ini dengan ini. Padahal kalau kita telisik lebih dalam, itu ada sudut pandang yang lain lagi. Tidak hanya dari sudut pandang yang mereka narasikan bahwa Joshua kayaknya kegeeran saja mendapatkan perlakuan istimewa dari PC. Padahal semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Itu adalah klaim yang berusaha dibangun narasi dari tim FS dan juga PC. Aku tangkap dalam persidangan. Tetapi kita tidak bisa menutup mata dengan perhatian-perhatian. Salah satu perhatian yang cukup nyata adalah ketika Joshua meminta PC untuk memindahkan Reza ke Polda Jambi, yang notabene itu adalah sebuah privilege yang luar biasa, akhirnya dibantu dan dibuktikan. Itu adalah puncak dari sebuah kesulitan tertinggi pada saat kita meminta bantuan ke orang lain. Jadi kalian sudah bisa menangkap, memang Joshua diperlakukan spesial sama Putri Chandrawati. Itu adalah opiniku. Kalau menurut kalian, enggak anjas, aku setuju dengan timnya FS dan juga PC. Semuanya itu diperlakukan sama, Joshua aja merasa kegeeran. Ya, boleh-boleh aja seperti itu. Kita akan lihat nanti fakta-fakta berikutnya dalam persidangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.